Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ogi dalam channel Krayon ya. Yang ini ya versi kokologi untuk mengenali diri sendiri. Dan kali ini topiknya adalah dompet yang terlupakan. Ya seperti biasa ya, kokologi ini cuma untuk refleksi yang menyenangkan gitu ya, fun introspection, dan bukan untuk diagnosa psikologis atau keputusan besar dalam hidup. Jadi buat tahu-tahu diri, spill diri sendiri ya, terutama alam bawah sadar yang bicara melalui simbol, ya bisalah ini digunakan. Oke, jangan ngira-ngira ya, jangan terlalu banyak pikir, pokoknya langsung aja jawab. Yang sekarang mengenai dompet yang terlupakan. Nah, asumsikan ya, teman-teman pagi hari udah siap mau pergi kerja atau ke kampus atau ke sekolah gitu ya. Udah sarapan, pokoknya udah mandi, udah siap lah pokoknya. Nah, terus teman-teman jalan ke stasiun atau ke terminal ya. Dan di tengah jalan ya, teman-teman tuh baru sadar bahwa dompet ketinggalan. Wah, dompet gue mana nih gitu ya. Cari-cari nggak ada. Nah, akhirnya apa yang teman-teman lakukan ya? Teman-teman lakukan adalah berusaha mencari sisa uang yang ada dari apa yang kita gunakan atau kita bawa. Jadi di tas lo cari, ada duit sisa nggak ya? Sisa kemarin gitu, atau di celana gitu, ada nggak sih duit-duit yang sisa kemarin yang lupa-lupa gue ambil gitu, ada sisa nggak sih? Nah, itu yang teman-teman lakukan. Jadi imajinasikan kayak gitu ya, dicari-cari, dan ternyata ada guys, kita nemu ya di kantong belakang atau di dalam kantong tas gitu. Wah, ada duit nih gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah uang yang Anda temukan tersebut gitu. Jadi oke, nemu. Nah, jumlahnya berapa? Ya. Nah, penjelasannya kayak gini guys ya. Sebetulnya ini bicara mengenai batas bawah. Jadi gini ya, jumlah uang yang ditemukan itu mencerminkan uang yang nggak dianggap dalam keseharian kita. Jadi jumlah segitu, ya kalau hilang ya udahlah, nggak apa-apa gitu loh. Itu kayak ibarat uang yang kita spend keseharian kita. Jadi nggak terlalu ngaruh gitu kalau kehilangan atau apa ya. Nah, jumlahnya tuh segitu gitu. Kalau dari tes kokologi ini, gue nggak tahu bener apa enggak ya. Tapi kalau di gue sih kena sih. Nah, yang kedua, jumlah uang itu juga mencerminkan itu batas minimal ya. Uang yang nyaman untuk dipinjamkan ke orang lain. Jadi kalau teman-teman jawab 100.000 misalnya, nah itu duit kalau hilang ya nggak apa-apa lah. Atau kalau ada orang mau minjem, ya udah deh nih 100.000 gitu misalnya. Ya itu udah batas bawahnya. Jadi kayak uang yang nggak dianggap lah ya. Jadi lo tau lah kalau kita dipinjem duit gitu kan, apalagi di sini ya. Kadang galakan yang minjem ketimbang kita yang nagih gitu. Jadi ibarat duit siap hilang gitu. Ya udah nih 100.000 deh. Dan di pikiran kita kadang ya udah lo ambil juga udah ikhlas, susah bakal nagih ke lo. Nah. Nah, itu jumlah uang yang biasanya dijawab di dalam tes kokologi ini. Nah, itu untuk relate apa enggaknya gue ya nggak tahu ya, itu subjektif. Memang tes ini juga ya hanya untuk men-spill alam bawah sadar kita gitu. Kalau saya sih agak cocok nih jumlahnya, gue jawab berapa ternyata iya juga sih ya. Nah, kalau teman-teman masing-masing berapa ya gue nggak tahu, tapi silahkan diverifikasikan sendiri ke diri masing-masing gitu guys. Untuk video kali ini cukup pendek ya, jadi itu aja ya untuk video kali ini mengenai dompet yang terlupakan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.